Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Aulia Putri, saya dari kelas 11 Desain Grafis. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tata letak atau yang biasa kita sering layout. Secara istilah, pengertian layout adalah usaha menyusun, menata, dan memadukan unsur-unsur komunikasi grafis seperti teks, gambar, warna, dan lain-lain menjadi media komunikasi visual yang komutatif, estetik, persuasif, menarik, serta mendukung pencapaian tujuan cepat dan tepat. Jadi, kalau kalian biasa lihat desain-desain orang, di situ tuh ada eh, unsur-unsur komunikasi grafisnya. Kayak ada teksnya di dalam desain itu, ada gambarnya, ada warnanya, dan lain-lain gitu. Nah, eh, apa sih elemen-elemen tata letak? Itu terdiri dari garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Yang pertama kita akan membahas garis. Garis atau line merupakan salah satu elemen dalam desain grafis atau desain komunikasi visual. Setiap garis memiliki makna. Garis merupakan sebuah unsur desain grafis yang menghubungkan antara satu titik poin dengan titik poin yang lainnya sehingga bisa membentuk suatu gambar. Jadi garis itu awalnya dimulai dari satu titik poin dengan titik lainnya yang dihubungkan gitu menjadi suatu garis dan nantinya akan menjadi berbentuk suatu gambar gitu. Nah, bisa dilihat di sini adalah macam-macam garis. Ada garis kontinu tebal, garis kontinu tipis, garis putus-putus, strip titik tipis, strip titik tipis yang dipertebal bagian ujung dan belokannya. Jadi cuman bagian ujung-ujung dan belokannya aja gitu yang dipertebal. Strip titik tebal, strip titik dengan titik ganda atau tipis, dan garis kontinu bebas atau tipis ya. Yang terakhir ada garis kontinu dengan zigzag atau tipis. Nah, garis juga dibagi beberapa macam, yaitu ada garis alamiah, yaitu garis cakrawala, alam yang dapat dilihat sebagai batas antara permukaan laut dan langit. Nah, kalau kalian bisa lihat di gambar yang ini, itu tuh antara langit dan laut itu kayak ada garis batasnya gitu. Padahal gak ada. Padahal itu tuh uh, asli murni yang kita lihat gitu. Nah, yang kedua ada garis buatan atau garis yang sengaja dibuat, contohnya garis hitam pada gambar ilustrasi untuk menciptakan bentuk dan sosok atau figur. Nah, jadi di sini itu ada gambar SpongeBob ya. Nah, ini tuh garisnya buat si SpongeBob itu garisnya tuh diciptakan gitu oleh manusia. Sedangkan kalau yang alamiah itu berasal benar-benar dari alam dan tidak ada campur tangan manusia, sedangkan ini tuh emang hasil manusia gitu. Nah, yang kedua ada ilustrasi. Ilustrasi sendiri merupakan hasil visual dari sebuah tulisan dengan menggunakan teknik lukisan, fotografi, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, ini ya yang biasa kita lihat sehari-hari di televisi, yaitu ada kartun SpongeBob gitu. Nah, ini tuh ilustrasi ya. Nah, kartun bisa berupa dengan tokoh manusia atau hewan yang berisikan cerita humor gitu, yang bersifat humor tentunya. Jadi kayak ini tuh merupakan salah satu ilustrasi kartun yang kita suka tonton maksudnya. Nah, yang ketiga ada tipografi. Tipografi, seni cetak atau tata huruf adalah suatu kesenian dan teknik memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu guna kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Nah, ini contoh tipografi ya. Jadi bisa aja sih tujuannya tuh untuk menciptakan kesan tertentu gitu. Karena ada sesuatu makna di dalam tulisan tersebut, atau emang untuk kenyamanan si orang yang melihat.
Nah, yang keempat itu ada warna. Warna merupakan salah satu daya tarik di dalam dunia desain grafis. Jadi, eee, warna itu merupakan sesuatu hal yang paling penting ya kalau menurut saya di dalam desain itu. Karena kalau misalnya desain tidak ada warna itu hampa. Nah, apa sih macam-macam warna? Warna primer atau pokok, yaitu, ada merah, kuning, dan biru. Ini tuh kayak merah, kuning, dan biru itu penting gitu, karena tidak akan ada, warna-warna lain kalau misalnya tidak ada warna 3 ini. Nah, warna sekunder yang kedua ya, adalah campuran dari warna-warna primer antara lain orange, campuran dari warna merah dan kuning. Violet atau ungu, campuran dari warna biru dan merah, dan hijau, campuran warna kuning dan biru. Nah, jadi balik lagi ke yang tadi, warna primer itu yang digabungkan akan menghasilkan warna sekunder, dan apabila warna primer dan sekunder disatukan akan menghasilkan warna tersier. Nah, contohnya itu ada krem, coklat, abu-abu, dongker, hijau muda, biru langit, pink, dan lain-lain. Nah, untuk yang kelima ada gelap terang. Gelap terang adalah unsur yang dibuat untuk memberikan kesan 3 dimensi. Gelap terang merupakan intensitas cahaya. Jadi semakin besar si intensitas cahaya yang didapat, maka akan semakin terang. Sebaliknya ya, kalau misalnya intensitas cahaya yang didapatnya tuh kecil, maka akan semakin gelap. Nah, ini contohnya. Kalau kalian bisa lihat itu ada bulan, dan bulannya tuh menyinari laut gitu, yang membuat si lautnya itu menjadi terang dan nampak gitu. Sedangkan di bagian kanan kirinya karena tidak terkena cahaya dari si bulan itu jadi gelap. Sama kayak gini. Berarti yang tengah itu mendapat intensitas cahaya lebih besar, dan yang kanan dan kiri itu mendapat intensitas cahaya yang lebih kecil. Jadi semakin gelap. Nah, yang keenam ini ada tekstur. Tekstur ialah nilai kualitas dari bidang permukaan yang timbul karena disebabkan oleh 3 dimensi. Contohnya, poster di bawah ini menggunakan tekstur kertas yang sobek dipadukan dengan tipografi. Dengan jika dilihat oleh sesama ya, soalnya tipografi ini menyatu dengan tekstur. Padahal tidak sama sekali, itu hanya teknik memanipulasi visual. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat itu di gambar, itu tuh kalau kita lihat tuh seolah-olah gambar yang sobek, padahal itu enggak. Padahal itu aslinya cuma gambaran tipuan itu yang membentuk suatu tekstur gitu. Nah, yang terakhir, di sini ada bidang ruang. Bidang ruang dalam desain grafis adalah suatu ruang atau tempat yang biasa dibilang bidang untuk para desainer menuangkan seluruh inspirasi yang dimiliki mulai mendesain di atas bidang tersebut, baik berupa warna, bidang garis, atau lainnya. Eh, Biar lebih paham, kita lihat macam-macam ruangnya. Yaitu yang pertama ada ruang alamiah. Contohnya seperti bidang lapangan atau taman, bidang sawah, bidang langit, bidang laut, dan sebagainya. Dan ini saya mengambil salah satu contoh yaitu bidang sawah ya. Nah, itu terlihat banget, itu bener-bener alami gitu karena sawah gitu. Nah, yang kedua ada ruang yang diciptakan. Ruang yang diciptakan itu adalah ruang interior dan eksterior sebuah bangunan yang dapat memberikan suasana keinginan. Ruang yang timbul itu karena ada penempatan warna, jarak, gelap terang, dan teks. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini, ini tuh cuman gambar, tapi si orangnya tuh kayak kelihatan asli gitu lagi mainin laptop. Padahal itu tuh karena penempatan jarak gelap terang ya, jadi seolah-olah si eh, orang itu tuh hidup, padahal itu tuh hanya cuman gambaran biasa aja. Nah, oke, segitu aja dari penjelasan dari saya tentang tata letak atau layout. Eh, Kurang lebihnya tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.